Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid wat tilmidat, kaifa halukum? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Fi hadhil fursatil jamilah nahnu sanata'allam an babith thalis bil mawdu uhibbu al ansyitah. Anak-anak Ustadzah Faizah, anak-anak muslimah kelas 6 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Ustadzah harap semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tambah semangat, apalagi setelah terima rapot ya nak ya. Ini Ustadzah akan menemani kalian belajar di bab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya dari bab 3. Bab 3 berjudul Uhibbu al-Ansyitah, saya suka kegiatan. Di bagian bawah ini Ustadzah tambahi kata don't skip. Maksudnya apa itu Ustadzah? Kok ada don't skip, muter-muter terus? Maksudnya videonya jangan asal dilewati. Jadi videonya ditonton yang penuh. Kalau ada catatan-catatan yang menurut kalian bisa dicatat, penjelasan yang perlu dicatat, silakan catat, pause dulu, tapi jangan langsung di skip paling belakang ya nak ya, karena bisa-bisa kalian tidak paham. Sekarang coba Ustadzah tanya, jujur jawab dari tempat kalian masing-masing. Siapa yang ketika video bab 1 atau bab 2 dulu ada yang suka skip, videonya nggak ditonton secara full, penjelasannya nggak ditonton secara full? Siapa ayo? Nah sekarang jangan diulangi lagi ya nak ya, karena bisa saja Ustadzah menjelaskannya itu tidak lewat tulisan, tapi lewat penjelasan Ustadzah, langsung lewat penjelasan secara lisan. Nah kalau di skip kan nanti malah nggak tahu apa yang dijelaskan Ustadzah. Jadi silakan disimak dengan seksama, diperhatikan dengan seksama. Kalau memang ada yang sekiranya penting untuk dicatat, bisa dicatat gitu ya. Pada pertemuan Kamis kemarin Ustadzah sudah memberikan list atau daftar mufrodat yang akan kita pelajari di bab 3 ini. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang penggunaan fi'il amr. Fi'il amr itu apa sih Ustadzah? Fi'il amr adalah kalimat perintah, nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang Ustadzah jelaskan tentang mufrodatnya dulu. Sudah ditulis? Ada yang keliru menulis? Nah kalau ada yang keliru menulis, sudah terlanjur menulis yang di buku paket, tidak apa-apa. Habis ini minta tolong ditambahi tulisan yang ini ya, di pause dulu, disalin di buku buku tulis bahasa Arab kalian ya nak ya. Di sini Ustadzah punya beberapa kosakata. Ada yang memakai domir anta, ada yang memakai domir anti. Anta artinya kamu laki-laki, anti artinya kamu perempuan. Kalau kita ngomong ke domir, kalau kita ngomong kepada orang laki-laki, kita pakai domir anta, misalkan ini, ta'allam, belajarlah, seperti itu. Kalau yang kita ajak ngomong itu perempuan, maka kita pakai yang domir anti ini, ta'allami, belajarlah, seperti itu. Nah penggunaannya bagaimana? Kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Untuk slide ini masih lanjutan dari slide yang tadi ya nak ya, lanjutan dari apa yang sudah ditulis pada slide sebelumnya. Ini sudah Ustadzah share pada hari Kamis kemarin, ketika beberapa di antara kalian ada yang datang ke sekolah bersama ayah bunda, lah itu Ustadzah sudah share. Jadi kalian bisa melewati ini kalau kalian sudah menulisnya, tapi kalau belum silahkan ditulis yang rapi. Cara menulisnya bagaimana Ustadzah? Tulis dengan menggunakan tabel
pakai penggaris biar rapi juga boleh. Kemudian jangan lupa kasih jarak, biar apa? Biar bisa dibaca. Ustazah selalu berpesan, tulisan Arab tolong dikasih jarak ya nak ya, biar hasilnya rapi, bisa dibaca, bisa buat belajar. Ustazah lanjutkan. Nah, ini tentang fi'il amar yang tadi Ustazah bicarakan. Sekarang kita akan belajar fi'il amar itu apa sih Ustazah? Dari tadi diomongin terus. Secara sederhana, fi'il amar artinya kalimat perintah. Nah, pada fi'il mudhari kita belajar bahwa kalimat fi'il mudhari adalah kalimat yang menyatakan aktivitas sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari domirnya ada banyak. Ada huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Tapi pada fi'il amar ini domirnya hanya dua, yaitu anta dan anti. Anta kamu laki-laki dan anti kamu perempuan. Kemudian pada fi'il mudhari yang Ustazah ajarkan di bab 2 kemarin, kita belajar tentang huruf mudharaah atau huruf awal fi'il mudhari. Apa saja itu? Alif, nun, ya, ta, yang biasanya disingkat menjadi anaitu atau anita. Nah, pada fi'il amar ini gimana? Pada fi'il amar ini tidak ada huruf khususnya, tapi tetap ada aturannya. Aturannya bagaimana Ustazah Faiza? Aturannya seperti ini. Huruf awal bisa berupa hamzah berharokat kasroh atau dhammah. Bisa juga tidak berubah hamzah. Itu tadi yang di tabel yang Ustazah kasihkan di slide sebelumnya tadi, ada yang depannya itu hamzah. Hamzahnya ada yang berharokat kasroh, ada yang berharokat dhammah. Tapi ada juga yang tidak hamzah. Nah, itu kita tahunya dari mana Ustazah? Ya silahkan dihafalkan tabelnya itu. Karena untuk belajar cara membuatnya Ustazah rasa masih agak kesulitan, jadi Ustazah kasih langsung kalimatnya, itu bisa dihafalkan, tidak perlu kita belajar membuatnya, tidak perlu dulu ya. Kemudian pada dhamir anta, huruf akhirnya berupa sukun. Tadi Ustazah menyebutkan kata ta'allam, belajarlah. Pada dhamir anti, huruf akhirnya ditambah ya sukun, ta'allami, seperti itu tadi. Sekarang kita praktek praktek mengaplikasikan fi'il amar dalam kalimat. Misal pada slide ini Ustazah punya gambar anak laki-laki dan anak perempuan, muslim dan muslimah. Ustazah ingin membuat kalimat perintah berkata yadhabu. Nah, kalau pada anak muslim Ustazah akan berkata idhab. Kalau pada anak muslimah Ustazah akan berkata idhabi. Cara penggunaannya bagaimana? Ini kita lihat pada kotaknya ini tulisannya. Jika yang diperintah adalah anak laki-laki, maka fi'il amar menggunakan dhamir anta. Contoh, ya Ahmad idhab ilal madrasah. Hei Ahmad, pergilah ke sekolah. Kita lihat di situ kita pakai dhamir anta. Nah ya, meskipun tidak tertulis, tapi Ahmad itu kan orangnya diajak dialog. Kalau orang diajak dialog dalam bahasa Indonesia ada istilah orang pertama sama orang kedua sama orang ketiga. Orang pertama artinya orang yang berbicara. Orang kedua orang diajak berbicara. Orang ketiga orang yang dibicarakan. Jadi dia tidak ada di situ, dia sedang dibicarakan. Lah karena ini kalimatnya ya Ahmad, wahai Ahmad, berarti kan dia diajak bicara. Berarti kan kita pakai dhamir anta. Meskipun di situ tidak ada tulisan anta, tapi kalau ada tulisan ya terus nama orang, berarti itu pakai dhamir anta. Ya nak ya? Idhab ilal madrasah. Kemudian lanjut, jika yang diperintah adalah perempuan, maka fi'il amar menggunakan dhamir anti. Ini ada nama Fatimah. Ya Fatimah, idhabi ilal madrasah. Wahai Fatimah, pergilah ke sekolah. Sama seperti atas tadi, karena ada ya titik-titik.
Karena ada kata wahai titik-titik, maka orang itu tadi, nama itu tadi dianggap seperti domir anta atau seperti domir anti, tergantung nama orangnya. Kalau Ahmad berarti dia anta, kalau Fatimah berarti dia anti. Sampai sini bisa dipahami? Contohkan pada kalimat yang lain. Misalkan ini ada papan tulis, ada gambarnya. Ustazah mau nyuruh orang untuk membersihkan. Maka kalimat apa yang akan Ustazah pakai? Ini ada anak namanya Umar. Ya Umar, imsah as-saburah. Wahai Umar, hapuslah papan tulis. Imsah depannya alif berharokat kasroh, haknya kita sukun sesuai dengan aturan fi'il amar untuk domir anta, ya nak ya. Selanjutnya pada gambar selanjutnya Ustazah memiliki gambar seorang anak perempuan sedang menyapu kamarnya. Kita akan memakai kalimat fi'il amar untuk domir anti atau kamu perempuan. Ya Aminah, uknusi al-bilato. Hai Aminah, sapulah lantai. Uknusi domir anti, jadinya dia pakai tambahan ya yang disukun, ya nak ya. Uknusi bukan uknus. Kemudian pada gambar selanjutnya ada gambar ini siapa ini? Rara ya. Rara ini disuruh makan sama ibunya. Maka kalimat yang bisa kita gunakan yaitu ya Rara kuli at-ta'ama. Rara ini depannya kalimatnya pakai kuli, depannya tidak ada hamzahnya tapi langsung huruf biasa atau tidak berupa hamzah. Sampai sini bisa dipahami? Demikian beberapa contoh yang bisa Ustazah contohkan terhadap kepada kalian. Ustazah harap kalian bisa membuat contoh yang lain dari beberapa kata di tabel yang sekarang Ustazah tunjukkan kepada kalian. Boleh ini, boleh juga tabel yang awal tadi yang sama Ustazah disuruh nulis itu tadi. Ini yang ada di LKS. Kalau yang awal tadi itu kosakatanya lebih banyak, lebih lengkap. Jadi misalkan kalian mengerjakan soal atau membuat kalimat, bisa lihat di situ tuh tadi. Coba kalian berlatih secara lisan ataupun berlatih secara tulisan dengan menggunakan kosakata yang sudah Ustazah sebutkan atau sudah Ustazah ajarkan. Silakan mencoba. Ustazah cukupkan sekian. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik, bisa dipraktekkan secara langsung. Ustazah minta kalian tidak langsung lihat apa-apa, lihat Google, apa-apa lihat ini cara menerjemahnya gimana ya nak ya. Coba berusaha mandiri, cari di kosakata yang sudah diajarkan sama Ustazah. Jadi kalimatnya itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Ustazah, bukan loncat ke sana kemari. Mencoba aja nggak apa-apa, mencoba ya, karena salah satu kriteria orang hebat adalah tidak menyerah dan mau mencoba. Ustazah misalkan menemukan kalimat kalian yang salah, ya nggak apa-apa, masa Ustazah mau hukum dijiwit ya, tapi kan setidaknya kalian mencoba. Oh, fi'il amar itu begini, cara membuatnya, cara memakainya seperti ini, itu kan dicoba dulu. Jangan langsung sulit Ustazah sambil mencucu, nggak boleh. Nanti ilmunya mau masuk, malaikat Mikael mau bagi ilmu, itu malah nggak jadi, pulang nanti malaikat Mikael. Enak ya. Selamat mencoba. Ustazah akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.